Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Yang kita muliakan pengurus Masjid Raya Sumatera Barat beserta segenap jajarannya, bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah salat zuhur yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya sekalian. Bapak ibu-ibu, pada kesempatan zuhur siang hari ini saya akan menyampaikan tentang pentingnya pengakuan karunia Allah dan orang-orang yang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Karunia dalam bahasa Arabnya adalah fadlun. Misalnya dalam surah Al-Jumu'ah kita baca, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Kalau kamu selesai salat, fantashiru, bertebaranlah di muka bumi Allah ini, lakukan aktivitas. Kalaupun menurut Jalaluddin As-Suyuti amarnya di situ lil ibahah, bukan wajib tapi boleh saja. Kemudian wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam tafsir Jalalain kalau kita lihat wabtaghu min fadlillah, carilah rizki-rizki yang mana itu bagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ulama menjelaskan ada beda rizki dengan fadlun. Karunia terjemahannya dalam bahasa kita. Rizki itu bisa jadi halal, ada juga yang haram. Tapi fadlun tidak bermakna kecuali dia yang halal. Maka kita kalau sudah dari masjid mau keluar, kita baca doa kan. Allahumma gfirli waftahli abwaaba fadli. Jadi maksudnya rezeki. Hadirin, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, innallaha ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Karunia Allah itu sungguh amat banyak, tidak terurai, tidak akan terhitung. Apa yang hari ini kita nikmati itu semua adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur listrik sudah ditemukan. Ada televisi. Bahkan sekarang dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih, kita sudah mencapai sesuatu yang dahulunya belum dicapai. Itu semua adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Buya Hamka menjelaskan, sesungguhnya apa yang ditemukan oleh manusia hari ini itu hanya merupakan penyelidikan, penelitian yang sesungguhnya itu telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum listrik ini ditemukan, sebelum pesawat itu ditemukan, sebelum sekarang ini HP Android ditemukan, di mana itu semua? Kata Buya Hamka,
itu berada dalam karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi undang-undang, aturannya semuanya udah ada. Tinggal manusia membuka rahasia itu. Ketika terbuka, maka dia wujud ke dunia ini. Maka apapun perkembangan dunia ini, kita mengatakan itu semua adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karunia Allah itu sangat banyak. Yang pertama, kita dulu nggak ada, sekarang ada. Ini yang disebut dengan nikmatul ijad. Kita berhutang eksistensi kepada Allah Subhanahu wa taala. Anugerah hidup. Dan kita dulu nggak pernah tahu kalau kita akan terlahir ke muka bumi ini. Siapakah yang mengadakan kita? Al-Quran menegaskan, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah, pencipta terbaik untuk kita semuanya. Yang kedua, ternyata kita tidak hanya dihadirkan oleh Allah ke muka bumi ini, bahkan sarana prasarana untuk kita hidup, bertahan hidup, itu juga telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya dalam surah Al-Jathiyah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. Allah telah tundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi sekaliannya. Itu jadi tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Matahari setiap hari bersinar untuk kebutuhan kita, menerangi kita, dengan itu kita bisa berusaha. Rembulan, matahari bercahaya, rembulan bersinar di malam hari. Ada bintang-bintang yang dengan itu akan membantu perlayaran. Banyak sekali nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua diperuntukkan Allah kepada kita karena karunia-Nya. Bahkan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah sudah tundukkan apa yang ada di langit dan di bumi. Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batina. Allah sempurnakan lagi, ada nikmat lahir, zahir, ada juga nikmat batin. Nikmat lahir ini yang terlihat, inilah apa yang bisa kita lihat, terlihat oleh mata, apa yang bisa kita dengar melalui telinga. Karena itu Buya Hamka menjelaskan nikmat lahir itu inilah alam, kemudian wujud pada warna, selanjutnya dia bisa juga dilihat dari suara. Di suara-suara, termasuk suara kita bisa berbicara, itu semua adalah karunia agung Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan apa itu nikmat batin? Nikmat batin akal pikiran, yang mana dengan akal ini seseorang akan merenung, memikirkan betapa agungnya karunia Allah yang lahir ini kepada kita, dan dengan itu kita bisa menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Kiranya inilah yang dicontohkan oleh baginda Nabi Sulaiman alaihissalam ketika dia mendapatkan begitu banyak karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Sulaiman tidak lupa, di puncaknya itu dia berkata, ketika istana Ratu Balqis dipindahkan, sudah berada di hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam berkata, hada min fadli Rabbi. Ini semua pencapaian, ini semua adalah karunia Tuhanku.
Ini pentingnya pengakuan. Kalau tidak mengakui karunia Allah ini, bisa membuat seseorang kufur, bahkan kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dilakukan oleh Qarun. Qarun, dia tidak mengakui karunia yang banyak ini berasal dari Allah. Kita lihat misalnya di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Qasas ayat 78, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bagaimana sikap Qarun itu ketika dia sukses, jadi ekonom sukses, bisnismen sukses. Dia tidak peduli lagi dengan fakir miskin, gak mau lagi membantu. Ketika diminta, apa katanya? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Ini keangkuhan Qarun. Sukses saya ini karena ilmu, karena pencapaian kesungguhan yang telah saya lakukan selama ini. Karena itu Qarun menjadi binasa dan kafir di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan Fir'aun, tidak mengakui karunia Allah. Bukan sekedar tidak mengakui, bahkan dia sendiri mendakwakan dirinya sebagai Tuhan Allah itu sendiri. Karena itu hadirin jamaah yang saya muliakan, Nabi Sulaiman alaihissalam mendidik kita semua, mengajak kita agar kita mengucapkan kalimat seperti yang beliau ucapkan. Teringatlah saya akan ceramah Buya Hamka ketika dalam ceramahnya beliau menyampaikan, pernah katanya ada jamaah yang singgah di rumahnya yang di Jakarta. Kemudian jemaah itu mengatakan, Buya, betapa bagusnya rumah Buya. Apa kata Buya Hamka? Hada min fadli Rabbi. Ini karunia Tuhan. Bapak Ibu jemaah yang saya muliakan, lalu karunia Allah itu diberikan kepada orang-orang tertentu. Yang pertama kepada kedua orang tua. Karena itu kedua orang tua ini punya nilai lebih, ada plus yang tidak kita miliki sebagai seorang anak. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam mengkhususkan doanya untuk kedua orang tuanya. Rabbana ufirli wali walidayya, surah Ibrahim ayat 41. Nabi Ibrahim memohonkan ampunan untuk kedua orang tuanya. Kalau kita baca tafsir nanti, ini doa Nabi Ibrahim sebelum dia tahu kalau orang tuanya itu musyrik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu orang tua yang musyrik tidak boleh didoakan. Syekh Ibnu Uyainah mengatakan, minimal seorang anak dianggap berbakti kepada orang tua itu, dia doakan orang tuanya 1 kali setelah sholat fardu, minimal. Yang kedua, karunia Allah itu bisa diberikan kepada saudara kita sendiri. Ini contohnya pada Nabi Yusuf alaihissalam. Betapapun saudaranya iri terhadapnya, ingin menyingkirkannya, tidak menyukainya, tapi karunia Allah tidak bisa dipadamkan. Dan akhirnya saudaranya mengatakan apa? Tallahi laqad atharaka alaina. Demi Allah, engkau Yusuf telah Allah lebihkan terhadap kami. Kemudian Allah juga akan melebihkan kepada saudara-saudara kita dengan karunia-Nya. Karena itu penting untuk kita akui. Ada hal-hal yang kita tidak bisa, saudara kita bisa. Itu artinya karunia Allah kepadanya. Pengakuan ini sangat penting, sebab dia akan menciptakan kasih sayang, pertalian kekeluargaan, dan menjauhkan kita dari permusuhan. Mudah-mudahan kita selalu ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengakui karunia-Nya dan orang-orang yang diberikan karunia-Nya. Demikian, terima kasih, banyak maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا